Tutorial video Hukum dan Keadilan bersama Advokat Roni Wianto, SHMH. Hukumnya orang selingkuh. Jumpa lagi dengan saya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukumnya orang selingkuh. Sebelum saya berikan kesimpulannya, maka marilah kita dengarkan tutorial berikut ini. Hukumnya orang selingkuh. Pertanyaan. Sebelum membahas lebih lanjut, diberikan contoh kasus berikut ini. Seorang suami hendak melaporkan istrinya selingkuh dengan pria lain. Ketika didesak suaminya, sang istri mengakui perselingkuhannya, tetapi tidak sampai melakukan hubungan badan. Yang dilakukan hanya sebatas berciuman, meremas payudara dan raba-raba alat kelaminnya. Pertanyaannya, apakah hubungan istri dengan pria lain dapat dikatakan sebagai perselingkuhan yang dapat dipidanakan? Pembahasan. Konsep perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang, merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan selamanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya perkawinan tersebut, maka terdapat 3 ikatan antara dua orang yang berbeda kelamin, yaitu ikatan secara lahir, batin dan hukum. Ikatan lahir atau badaniah merupakan ikatan biologis. Artinya antara suami dan istri boleh melakukan hubungan biologis, hanya mereka berdua saja. Ikatan batin merupakan suatu ikatan dari lubuk hati yang suci dari seorang pria dan seorang wanita menurut keyakinan agama masing-masing pihak. Dari ikatan batin itulah mereka bertekad membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sedangkan ikatan hukum merupakan suatu ikatan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin, maka mereka harus menghindari perbuatan-perbuatan dusta, pengkhianatan, maupun menang sendiri. Asas keseimbangan harus dijunjung tinggi, karena dari dua hati yang berbeda telah disatukan dalam ikatan luhur, yaitu perkawinan. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mereka sebagai pasangan suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 33, menyebutkan bahwa suami istri juga wajib saling cinta-mencintai, hormat, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kembali pada contoh kasus tersebut di atas, sang istri mengakui telah berselingkuh dengan pria lain. Namun sang istri mengakui bahwa perselingkuhannya belum pernah melakukan hubungan badan atau hubungan biologis, dan perselingkuhannya hanya sebatas berciuman, meremas payudara maupun meraba-raba alat kelaminnya. Dari pengakuan istri tersebut, seharusnya tidak dilakukan, karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 83 ayat 1 kompilasi hukum Islam, seorang istri memiliki kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam atau disebut istri solehah. Apabila istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menurut ketentuan pasal 84 ayat 1 kompilasi hukum Islam, maka istri tersebut dapat dianggap sebagai istri durhaka atau nusyus. Dalam praktiknya, apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya, biasanya dilakukan gugatan perceraian. Gugatan tersebut memang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pengaturannya dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
Gugatan yang dimaksud adalah gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi suami atau istri yang beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama. Kembali pada contoh kasus tersebut di atas. Apabila suami hendak melaporkan istrinya karena selingkuh, maka di sini perlu dipahami mengenai unsur-unsur perbuatannya, sehingga istri dapat dijerat dengan ketentuan pidana atau tidak. Apakah menurut Undang-Undang Perbuatan Berciuman, meremas payudara atau raba-raba alat vital dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan selingkuh? Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami ketentuan pasal 284 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP. Pasal 284 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 1. A. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. B. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2. A. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. B. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Pasal 284 ayat 1 KUHP tersebut di atas mengatur mengenai tindak pidana perzinaan, atau biasa disebut muka overspell. Syarat seseorang dapat dijerat berdasarkan ketentuan pasal ini adalah salah satu atau keduanya telah terikat oleh hukum perkawinan atau sudah menikah. Oleh karena itu, ketentuan pasal 284 ayat 1 KUHP selalu dikaitkan dengan pasal 27 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja. Jadi, yang dimaksud dengan perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, di mana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Selain disyaratkan telah menikah, agar persetubuhan dijerat dengan pasal ini, perzinaan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, bukan karena dipaksa oleh salah satu pihak. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 27 Burgerlijk Wetboek tersebut di atas, maka seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita, dan sebaliknya. Artinya, seseorang yang tunduk ketentuan pasal ini, hanya boleh melakukan hubungan badan dengan pasangan sahnya. Apabila melakukan dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya, maka dapat dijerat dengan ketentuan pasal perzinaan tersebut. Perkataan melakukan dalam pasal perzinaan menunjukkan kata kerja aktif. Artinya, mereka dapat dijerat ketentuan pasal 284 ayat 1 KUHP apabila mereka telah sedang melakukan hubungan badan atau bersetubuh, atau mereka telah bersetubuh dan sedang terjadi penetrasi alat kelamin. Kembali pada contoh kasus tersebut di atas, karena istri hanya berciuman, meremas payudara dan raba-raba alat kelamin menurut hemat saya belum dapat dijerat pidana berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut pada dasarnya disyaratkan pasangan selingkuh tersebut harus telah melakukan hubungan badan. Jadi, apabila masih sebatas berciuman, meremas payudara atau raba-raba alat kelaminnya dan tidak melakukan hubungan badan belum dapat dijerat dengan pasal perzinaan. Demikian pembahasan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam keadilan. Advokat Roni Wiyanto, SH, MH. Setelah mendengarkan tutorial, maka dapat kita simpulkan bahwa ketentuan pasal 284 KUHP tentang perzinahan
itu seseorang dapat dipidana apabila syarat melakukan itu telah terjadi. Kalau dalam contoh tadi bahwa perselingkuhan hanya sebatas berciuman, meremas payudara atau memegang-megang alat kelamin, apabila belum melakukan hubungan badan, itu belum bisa dikatakan perzinahan. Sehingga pasal 284 KUHP baru bisa diterapkan bagi orang yang selingkuh dan melakukan perzinahan apabila sedang melakukan perzinahan atau setelah melakukan perzinahan telah terjadi relaksasi alat kelamin. Syarat itu menjadi syarat penting seseorang bisa dikatakan berzina, sehingga apabila terbukti melakukan hubungan badan, maka orang tersebut dapat kita pidanakan atau kita laporkan kepada pihak kepolisian. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam keadilan.